Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KKN 122. Kami akan mempresentasikan artikel dengan judul Implementasi Pembelajaran Efektif dalam Meningkatkan Intelektual Siswa SD di Dusun Kopen, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan. Nah, anggota kami yaitu yang pertama ada Anissa Rahma Kumalawati, kemudian saya Iga Bagus Panuntun, Nurul Nafiah Rosita, Fani Ayu Safitri, Wahyu Putri Fariski, Dilvia Anasta, Festisa Anggrasawani, Medida Kosyen, Nurul Abiyah, Raula Yuliana Suba, Reza Ariwibowo. Kemudian untuk yang pertama, kami mengusung tema dan juga artikel ini adalah proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa. Nah, ini akan mempengaruhi kematangan intelektual, kedalaman spiritual, keagungan moral, dan keluasaan ilmu. Peranan guru di sekolah ini juga penting dalam mengajarkan pembelajaran untuk kemajuan intelektual siswa. Namun, di sekolah mengajarkan materi pembelajaran berfokus tidak hanya di satu pembelajaran. Siswa yang aktif dan tanggap akan dengan mudah mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Di sisi lain, siswa yang kurang tanggap akan susah mengikuti kemajuan pembelajaran guru di sekolah. Belum lagi tuntutan orang tua untuk mengejar anaknya bisa menguasai dengan baik. Nah, kemudian ada latar belakang kami menyusun dari artikel ini. Nah, untuk bisa bersaing secara internasional, kita harus fasih berbahasa asing, betul bukan? Terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan alat komunikasi internasional dan tentunya harus dipelajari agar kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya dan juga negara. Kemudian di samping itu juga, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menempati posisi penting dalam pelajaran pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan juga berdasarkan argumen sebelumnya, setidaknya diperlukan pembelajaran lebih lanjut di luar jam pembelajaran sekolah. Pembelajaran tersebut guna menunjang siswa lebih fokus dalam meningkatkan kecerdasan intelektual mereka. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian sekaligus mengajarkan pembelajaran efektif guna menunjang siswa, khususnya siswa SD di Dusun Kopen, Desa Gantan, Kecamatan Sawangan. Nah, kemudian rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah pembelajaran efektif dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual siswa dalam belajar khususnya di bidang bahasa Inggris dan juga matematika. Jadi untuk metode kegiatan pembelajaran efektif yang digunakan, ini menggunakan metode ceramah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, pembelajaran efektif ini dilakukan selama 1 bulan pada setiap hari Senin sampai Jumat, bertempatan di posko KKN Dusun Kopen. Subjek dalam kegiatan pembelajaran efektif yaitu siswa SD di Dusun Kopen dengan menggunakan sampel 5 siswa. Adapun data primer diambil melalui nilai latihan soal setiap minggu, serta penilaian pretest yang dilakukan sebelum terlaksananya pembelajaran efektif, serta penilaian post-test yang dilakukan sesudah adanya pembelajaran efektif. Nah, tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diselidiki. Next. Selanjutnya yaitu mengenai alur dari pengumpulan data selama kegiatan pembelajaran efektif di Dusun Kopen. Pada tahap yang pertama, siswa akan diajukan pretest untuk mengetahui awal sejauh mana kemampuan siswa. Yang kedua, siswa ini akan diajarkan belajar menggunakan strategi efektif dan dilakukan tes tiap minggunya selama 1 bulan atau 4 minggu. Dan tahap yang terakhir yaitu siswa akan diberikan post-test untuk mengetahui perkembangan akhir setelah melakukan kegiatan pembelajaran efektif. Next. Setelah pengadaan pembelajaran efektif selama 1 bulan di Dusun Kopen, maka didapatkan hasil pada tabel pertama, yaitu merupakan tabel penilaian pretest siswa SD. Berdasarkan hasil pretest yang ditunjukkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai pretest kecerdasan intelektual dari kelima siswa pada muatan matematika maupun muatan bahasa Inggris ini memiliki nilai yang rendah. Akan saya lanjutkan dengan tabel 2 yang memuat skor dari penilaian harian pada minggu kedua. Jadi kegiatan pembelajaran efektif ini berlangsung tidak hanya dengan metode ceramah saja, namun juga dilengkapi dengan adanya pemberian latihan soal secara rutin setiap minggunya. Melalui metode ceramah saja dapat berpotensi membuat siswa menjadi jenuh. Di samping itu, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tidak cukup hanya dengan mendengarkan materi dari guru saja. Nah, adanya latihan soal ini, maka akan terjadi aktivitas berpikir siswa sekaligus untuk memperhitungkan kemampuan siswa atas materi yang telah diberikan.
pemberian latihan soal ini dapat dijadikan parameter tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran pada setiap materi yang diajarkan. Kemudian berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pada minggu kedua ini nilai latihan yang diperoleh siswa di Dusun Kopen mengalami peningkatan. Kemudian perolehan hasil yang berbeda ini menandakan bahwasanya setiap siswa ini memiliki kemampuan inteligensi yang tidak sama atau berbeda. Next. Kemudian pada tabel 3 ini memuat skor dari penilaian harian minggu ketiga. Dibandingkan dengan minggu kedua, nilai yang didapatkan oleh 5 siswa yang mengikuti pembelajaran efektif ini meningkat meskipun tidak signifikan. Nah, peningkatan ini terjadi menyeluruh pada siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, dan siswa 5 sehingga meningkatkan juga rata-rata perolehan nilai siswa pada minggu ketiga. Ya, akan saya lanjutkan. Pada tabel keempat ini berdasarkan hasil pemantauan hasil tes siswa dari minggu kedua dan minggu ketiga, dilakukan refleksi serta pertukaran pendapat antara peneliti dan kolaborator. Melalui hasil refleksi dan diskusi, disepakati bahwa pelaksanaan pembelajaran pada minggu keempat berjalan dengan baik, akan tetapi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenyataannya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar belum dilakukan secara optimal, khususnya pelaksanaan kegiatan belajar bahasa Inggris. Di sisi lain, pada pelajaran matematika dalam penilaian kali ini meningkat cukup baik dari minggu sebelumnya. Pada hasil tersebut, peneliti sekaligus tutor melakukan evaluasi serta pembenahan pengajaran yang efektif untuk siswa khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, berdasarkan tabel 5 ini hasil penilaian post-test dari 5 nilai kecerdasan intelektual pada muatan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang diperoleh dari 5 siswa yang diuji setelah menerapkan metode ceramah dengan pendekatan kualitatif deskriptif mampu menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Nilai post-test lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pretest. Hal ini dikarenakan pretest dilakukan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Pada kegiatan post-test yang dilakukan pada 5 siswa di Dusun Kopen, dilakukan dengan memberikan kuis tertulis dengan 15 soal matematika dan 5 soal bahasa Inggris. Dari tabel 6 ini, berdasarkan tabel 6 ini, kriteria pretest yang dilakukan oleh siswa SD Kopen masih cenderung rendah, yaitu pada kriteria C sampai D, yaitu cukup dan kurang. Kemudian dari 5 siswa yang mengikuti post-test diperoleh predikat sangat baik pada siswa 4 dengan nilai 95, sedangkan predikat baik diperoleh pada siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pembelajaran efektif berdampak terhadap hasil belajar dan prestasi siswa di Dusun Kopen. Nah, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sumber data penilaian pretest, latihan soal maupun post-test dari siswa SD di Dusun Kopen. Nah, metode yang digunakan pada pembelajaran efektif ini yaitu metode ceramah dan pemberian latihan soal, di mana pemberian latihan soal tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa atas materi yang telah diberikan, sehingga dengan adanya pembelajaran efektif berdampak terhadap hasil belajar dan prestasi siswa di Dusun Kopen. Dilihat dari rata-rata nilai mingguan kelima siswa SD di Dusun Kopen pada minggu kedua sampai minggu keempat mengalami peningkatan nilai baik matematika maupun bahasa Inggris. Saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan juga penarikan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan. Yang pertama, saran bagi siswa, di mana diharapkan dapat senantiasa meluangkan waktu untuk melakukan latihan-latihan belajar di luar jam sekolah, baik dengan latihan soal dan cara dengan diberikannya penelitian atau otodidak. Yang kedua, bagi peneliti lainnya, saran bagi peneliti lainnya untuk menyiapkan instrumen yang lebih rinci yang relevan dengan penelitian saat ini untuk penelitian yang lebih terinformasi dan hasil yang lebih baik dan lebih lengkap.
Baik, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih. Salam kepada LPPM Universitas Sidar selaku lembaga yang berperan penting dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih dari peneliti sampaikan kepada warga Dusun Kopen, khususnya juga siswa yang bersedia berpartisipasi Nah. dalam program pembelajaran efektif sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, baik, akhirul kalam dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.